God is good and all the time. Amin. Tuhan itu baik dan selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berkumpul di tempat ini. Belajar tentang firman Tuhan. Ya, sekali lagi shalom dan selamat bertemu kembali untuk semua jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini, bahkan yang menyertai kita melalui live streaming, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan dimanapun kita berada. Doa saya agar firman Tuhan yang kita pelajari bersama pagi ini akan menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, bersyukur kami untuk hari ini atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini akan dijadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kami, akan menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan cabaran dan tantangan ini. Tuhan berikan setiap kami pengertian yang baik akan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan akan dapat belajar sesuatu yang baru yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, tahukah saudara bahwa hati kita ini adalah sumber dari hidup kita? Ya, apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perbuatan dan pikiran kita juga akan bersih. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah berasal dari hati. Ya. Tetapi saudara, kenapa ada orang yang perkataannya pahit? Yaitu karena hatinya sakit. Hati yang terluka akan cenderung untuk melukai orang lain. Karena itu saudara, gunakanlah lidah kita untuk menebarkan kebaikan dan bukannya kepahitan. Amin. Saudara, beberapa waktu ini kita sudah membahaskan banyak topik mengenai pemulihan. Dan janji pemulihan Tuhan itu sangat luas untuk saudara dan saya mengerti. Dan salah satunya adalah pemulihan hati. Ya, saudara, hati kita ini adalah bagian dari tubuh kita yang dikira sangat kecil. Akan tetapi kalau bagian ini yang terluka, pasti akan menjadi sangat sulit untuk disembuhkan kalau berbanding dengan bagian-bagian tubuh kita yang lain. Bahkan saudara, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami luka di dalam hatinya. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak ada hati yang terlalu pahit yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Dia sanggup memulihkan hati yang terluka. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Buktinya, ayat Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, ayat ini adalah janji Tuhan untuk kamu dan saya. Dan ia merupakan suatu pernyataan bahwa tidak ada hal, tidak ada suatu pun yang terlalu hancur, terlalu rosak sehingga tidak dapat dia pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan hubungan suami istri yang rosak. Tuhan sanggup memulihkan hubungan orang tua dan anak yang terpisah. Tuhan sanggup memulihkan masa depan kita yang suram, jati diri kita yang hilang, dan sebagainya. Jadi ketahuilah saudara, Tuhan bukan hanya membalut luka, tetapi Dia juga menyembuhkannya. Dia ingin saudara dan saya sihat secara jasmani dan rohani kita. Bukannya sakit dan terluka. Tuhan ingin saudara dan saya hidup dan menikmati semua yang terbaik darinya. Meskipun dalam keadaan dunia kita yang tidak menentu sekarang ini.
bahwa Dia ada, yaitu Dia adalah Allah yang tetap menyertai dan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, mari kita lihat bersama mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita, tidak ada yang terkecuali, kamu dan saya memerlukan pemulihan di dalam hati kita. Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesehatan manusia itu memang menjadi dambaan setiap manusia. Ya, tidak ada manusia yang mau dirinya sakit. Dan memang dapat dikatakan bahwa kesehatan kita itu merupakan bagian dari kesejahteraan hidup kita. Namun di dalam kehidupan manusia terdapat juga banyak hal yang menjadi penyebab terganggunya kesehatan kita. Bahkan ia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik ia faktor biologi, baik ia psikologi seseorang itu. Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan kita. Walaupun demikian saudara, orang Kristen percaya bahwa faktor keagamaan atau kepercayaan juga mempengaruhi kesehatan kita. Dan penelitian ini dapat dilihat melalui pendekatan teologi biblika, yaitu bagaimana orang percaya mengkaji Alkitab dengan tujuan memahami makna di dalam konteks Amsal 17 ayat 22 yang kita bacakan tadi. Dan terbukti bahwa hati yang gembira itu memberikan kesan positif bagi kesehatan jasmani manusia. Dan Amsal 15 ayat 13 juga berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, sangat luar biasa saudara, karena hati yang gembira ini juga dapat mendatangkan kebahagiaan, dapat juga meningkatkan harapan hidup buat setiap kita, di samping bermanfaat sebagai obat yang manjur. Maksudnya obat yang mujarab, obat yang berkesan. Sebaliknya saudara, kepedihan dan kepahitan hati itu boleh menjadi racun yang berbahaya bagi hidup kita. Saudara, kehidupan spiritual seseorang itu dapat mempengaruhi kehidupannya. Jika seseorang itu tidak memiliki iman kepada Allah, maka akan terdapat kekosongan di dalam hatinya. Meskipun secara material mungkin dia cukup, tetapi saudara, jika hatinya tidak terawat, maka ia akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Karena tubuh yang tanpa jiwa bukan apa-apa, tiada apapun. Sebaliknya ia hanya benda-benda mati yang tidak berguna. Nah saudara, Tuhan juga mengajarkan betapa pentingnya orang Kristen untuk memiliki tubuh yang sehat sebagai pernyataan kasih saudara dan saya kepada Allah. Ya, Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara, Tuhan Yesus tidak sekadar memberikan perhatian kepada hal-hal rohani saja, namun juga hal-hal badani, yaitu kesehatan tubuh kita. Dan itulah sebabnya Paulus meminta kepada Timotius agar menjaga kesehatan tubuhnya yang sering lemah saat dia menyebarkan kabar Injil. 1 Timotius pasal 5 ayat 23 berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara, begitu jelas sekali di dalam Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan Yesus secara tidak langsung memerintahkan agar murid-muridnya bertanggung jawab atas tubuh mereka, bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Dan perintah ini sangat jelas saat dia dan para muridnya sedang dikerumuni oleh orang ramai yang sedang meminta agar Yesus dan murid-muridnya melayani mereka. Sehingga mereka sangat sibuk, sangat lelah, tidak sempat berehat, tidak sempat makan. Dan Tuhan Yesus
sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat. Sebab makan pun mereka tidak sempat. Nah, hal ini dijelaskan dalam Markus 6 ayat 30 hingga 32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, tindakan Yesus ini memberikan kita contoh bahwa pentingnya perhatian dan rawatan kesehatan tubuh. Saudara, saat ini tekanan hidup memang terkadang sangat berat untuk kita hadapi. Berbagai cabaran, berbagai tantangan yang mencoba untuk merampas kegembiraan, merampas kedamaian di dalam hati kita. Dan tidak kurang juga saudara, ada yang menjadi murung, ada yang menjadi depresi, ada yang menjadi cemas, takut, stres. Dan saudara, jika masalah ini dibiarkan berlalu, semakin fokus kepada kekurangan, sehingga kita tidak melihat kelebihan dan berkat Tuhan yang sudah Dia curahkan dalam kehidupan kita. Saudara, sukacita atau kedamaian itu bukan tergantung dari keadaan yang kita alami, tetapi ianya sebuah pilihan. Artinya saudara, apakah kita mau untuk tetap bersukacita, untuk memilih kedamaian itu, atau kita memilih untuk tenggelam dan larut di dalam masalah dan depresi? Saudara, itu bergantung dengan diri kita. Itu bergantung kepada pilihan dan keputusan saya sendiri. Mengapa? Karena sukacita yang sejati sesungguhnya berasal dari Tuhan dan bukan dari keadaan kita. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya sukacita itu tidak tergantung dari besar atau kecilnya pendapatan atau pencapaian kita. Sukacita itu bukan tergantung dari kenyamanan atau kemewahan hidup. Sukacita itu tidak tergantung daripada alasan ada atau tidaknya masalah. Tetapi sukacita adalah soal hati. Dan itu adalah pilihan. Pilihan itu terletak di tangan saudara dan saya. Jadi ingat saudara, memelihara perasaan negatif tidak akan membawa manfaat apa-apa, selain menambahkan beban kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya selalu bergembira dan kita percaya bahwa Bapa yang di surga akan selalu dan sentiasa bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, dan kasih-Nya akan terus berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, mengapa kita memerlukan pemulihan hati kita? Yaitu supaya saudara dan saya dijadikan baru. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, kalau kita perhatikan latar belakang Yehezkiel ini, Nabi Yehezkiel dia hidup di masa pembuangan di Babel. Dan orang Israel saat itu dibuang ke Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun kemudian saudara, Allah memakai Nabi Yehezkiel ini untuk bernubuat dan menyatakan bahwa ada janji pemulihan Allah terhadap bangsa Israel. Dan salah satu nubuatan tentang pemulihan Israel yang diungkapkan oleh Nabi Yehezkiel adalah memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru di dalam hidup mereka. Saudara, setiap nubuatan di dalam perjanjian lama ini, dia hanya ada dua sebab, dua aspek saja, yaitu untuk tujuan jangka pendek, yaitu pada zaman itu untuk bangsa Israel. Tetapi dalam jangka panjang, pesanan atau nubuatan ini
adalah penting untuk saudara dan saya dalam kehidupan bergereja. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dalam Yehezkiel 36 ayat 26, ternyata ada dua kata kerja yang tertulis di situ, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Saudara, kuberikan kamu hati yang baru. Ini bermaksud Tuhan mau kita berubah dari hati kita yang sebelumnya, yang mungkin saat itu tidak taat dan tidak setia dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah kerinduan Allah untuk setiap kita, agar saudara dan saya mau untuk kembali kepada jalan yang sudah Allah persiapkan untuk setiap kita. Karena hanya dengan hati yang baru, barulah saudara dan saya akan dapat memahami hati Bapa. Dan luar biasanya lagi, firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya akan diberikan roh yang baru di dalam batin, yaitu menggantikan roh kedagingan kita yang selalu menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kata kerja yang seterusnya mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Apakah hati yang keras ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak ke gereja? Tidak. Hati yang keras ini menjelaskan tentang sikap kita yang sangat sulit untuk menerima pendapat orang lain. Susah untuk diajak berbicara, susah untuk diajak berbincang, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Orang yang memiliki hati yang keras ini, mereka lebih suka berdebat, meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat kita. Nah saudara, orang yang keras hatinya akan sangat sulit untuk dinasihati, sulit untuk diubahkan, karena kekerasan hatinya sudah menguasai, sehingga dia bertumbuh menjadi orang yang keras. Saudara, kalau kita perhatikan dan membaca perjalanan Yesus di dalam kitab Injil, ada banyak hal yang kita pelajari tentang bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi pada zaman itu. Sehingga saudara, Yesus merasakan bahwa orang Farisi itu membalut diri mereka dengan hukum Taurat. Dan mereka merasakan kononnya mereka itu sangat suci dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Perhatikan saudara, apa reaksi Yesus terhadap perkara seperti ini? Markus 3 ayat 5 berkata, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Saudara, hati yang baru itu berbicara tentang kelahiran baru. Ya, setiap kita telah berdosa, dan itulah sebabnya saudara dan saya, semua manusia perlu bertobat dan harus lahir baru. Tuhan Yesus berkata, bila kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka jangankan masuk. Melihat kerajaan Allah saja tidak mungkin untuk kita. Saudara, kelahiran baru itu adalah pertobatan pertama kita. Pertobatan yang bukan dikerjakan oleh diri saya semata-mata, tetapi dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memperbaharui hati kita, sehingga kita akan tahu apa itu kehendak Allah dan apa itu kehendak diri saya sendiri. Peraturan-peraturan Allah dan melakukannya. Yang ketiga saudara, mengapa kita memerlukan pemulihan di dalam hati kita? Yaitu supaya saudara dan saya dapat menjadi berkat. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi berkat bukan hanya di lingkungan kita, menjadi berkat bukan hanya di tempat kita ini saja, tetapi bahkan kemanapun kita pergi, artinya orang-orang di sekitar kita akan diberkati melalui kehadiran kita. Siapa yang tidak mau kan? Bila kita datang ke satu tempat, orang-orang merasa diberkati melalui kehadiran kita. Sakit lagi bila kita hadir di satu tempat dan orang-orang mulai mundurkan diri. Saudara, firman Tuhan
mengajarkan kita mengapa setiap kita memerlukan pemulihan di dalam hati kita, yaitu supaya kita dapat menjadi berkat kemanapun kita akan pergi. Yesaya 61 ayat 1 hingga 2 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara, Tuhan itu mau bekerja melalui kita. Tuhan mau agar kamu dan saya menjadi berkat kemanapun kita berada. Tuhan boleh memakai siapa saja, karena di mata Tuhan tidak ada orang yang layak atau tidak layak. Manusia mungkin menilai kita, saudara, tetapi Tuhan, Dia tidak mencari orang-orang yang hanya perlu pandai, perlu ada rupa, perlu kaya, terkenal, atau yang sempurna menurut standar manusia. Meskipun semuanya ini memang mendukung kriteria agar ia menguntungkan, tetapi seringkali saudara, Tuhan itu mencari orang-orang yang biasa, yang mungkin di dalam lingkungannya dia dipandang sebelah mata saja, ya kan? Bayangkan ketika Tuhan Yesus dia memulakan pelayanannya, dia memilih orang-orang yang sederhana. Dia tidak memilih ahli Taurat atau orang Farisi, tetapi orang-orang yang dia pilih adalah orang yang sangat sederhana, bukan yang berpengaruh atau terpelajar. Tuhan memilih seorang nelayan, Tuhan memilih seorang pemungut cukai, orang yang dari golongan yang biasa-biasa, bahkan yang sangat kekurangan dalam hal karakter, dan orang yang berdosa itu yang dipanggilnya. Saudara, memang sejak awal Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kehebatannya, karena Tuhan sendiri tahu bahwa sebab kuasa dan sebab urapan Tuhan sendiri yang akan memampukan siapa saja yang tidak layak, yang sudah Dia tunjukkan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi perhatikan, sehingga saat ini saudara, Tuhan masih mencari orang-orang yang dapat dipakainya untuk meneruskan pekerjaan yang menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan memilih kamu dan saya, bukan hanya perlu menjadi seorang hamba Tuhan untuk dipakai olehnya, tetapi Tuhan juga rindu memakai setiap kita, orang-orang yang memiliki latar belakang yang hanya biasa-biasa, untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi perlu kita sadari saudara, bahwa kamu dan saya tidak panggil untuk bersinar, tetapi kita dipanggil untuk merefleksikan sinarnya, memantulkan sinarnya. Karena sinar itu bukan datang dari diri saya, tetapi sinar itu adalah datang dari Tuhan. Supaya semakin ramai orang yang akan melihat terang dan cahaya kasih-Nya yang memberikan kehidupan melalui kita. Siapa yang tidak rindu saudara kalau orang-orang di sekitar kita diberkati melalui kehadiran kita? Siapa yang tidak merindukan keadaan di mana ramai orang-orang dipulihkan karena kehadiran saya? Sehingga dengan demikian mereka dapat menemukan kembali pengharapan serta menerima pemulihan atas hidup mereka. Semua kita inginkan keadaan ini berlaku saudara, tetapi kuncinya adalah harus kita melalui pemulihan hati kita. Dan firman Tuhan sudah berjanji bahwa menyembuhkan luka-luka, membalut luka-luka yang ada di dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini belajar untuk memperhatikan keadaan di sekitar kita, belajar untuk melihat orang-orang di sekeliling kita. Mintalah kepada Tuhan supaya Dia memberikan saudara dan saya kepekaan terhadap suara Roh Kudus di dalam hati kita. Izinkan Tuhan untuk memakai setiap kita, saudara dan saya,
untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, bahkan untuk memberkati orang lain. Saudara, kita harus ingat, bukan karena suatu kebetulan kamu dan saya berada di tempat yang sekarang ini. Baik di tempat kerja kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Bukan suatu kebetulan kita bertemu dengan seseorang, tetapi itu semua adalah atas rencana Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui kehidupan kamu dan saya. Amin. Jadi karena itu saudara, bersiap sedialah untuk dijadikan sebagai alatnya Tuhan. Dan mulailah melangkah dalam ketaatan dan penyerahan diri kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sebagai penutup saudara, saya ingin tekankan bahwa kekristenan bukan hanya berbicara tentang keselamatan yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga berbicara soal pertumbuhan rohani yang harus saudara dan saya bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi masalah sesungguhnya bukanlah tentang benih yang ditabur itu. Karena benih firman Tuhan yang memang datang dari Tuhan, berasal dari Tuhan, pastinya yang sangat excellent, yang terbaik. Yang menjadi masalahnya adalah keadaan tanahnya, yaitu hati kita, hati saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa benih yang tumbuh di tanah yang tidak baik sekalipun, ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Matius 13 ayat 1 hingga 23 mengatakan hal ini. Jadi bukan soal firman Tuhan yang didengar setiap hari di gereja, tetapi soal keadaan hati kita saat kita menerima firman Tuhan itu. Saudara, memang hari-hari terakhir ini ada ramai dari kita yang diizinkan oleh Tuhan untuk melalui, menghadapi masalah atau tantangan dalam hidupnya. Kita tidak sadar, saudara. Mungkin ada orang-orang yang di lingkungan kita, bahkan mungkin yang dekat dengan kita, mengalami tantangan, mengalami kesusahan di dalam hati mereka. Apalagi sudah kita masuk tahun kedua pandemi ini melanda. Baik ia kesehatan yang tidak mengizinkan, baik ia masalah keuangan, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga agar semua hal-hal ini tidak mempengaruhi dan mencemari hati kita. Karena kalau kita membiarkan keadaan ini mempengaruhi kita, akan banyak kotoran-kotoran yang akan masuk ke dalam hati kita. Jadi bagaimana kita mau hidup secara produktif? Bagaimana kita mau menjalankan kehidupan yang efektif? Bagaimana saudara dan saya mau mengembangkan talenta dan bakat kita secara maksimal? Bagaimana saudara dan saya mau untuk hidup sukses, berhasil dan beruntung? Jawabannya adalah kalau hatinya dipulihkan. Mengapa saudara? Karena pemulihan hati itu adalah obat yang manjur, yang mujarab, yang berkesan untuk kehidupan kita. Dan pemulihan hati akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru untuk kita jalani kehidupan kita ke depan. Dan hati yang diperbaharui, dipulihkan itu akan mampu menjadikan saudara dan saya sebagai berkat. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun kaki kita melangkah, kita akan menjadi berkat. Kehadiran kita akan disenangi oleh orang-orang lain. Saudara, Tuhan mempersiapkan kita untuk melihat dan merasakan lawatan Allah itu. Dan pastinya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi renungkan saudara, jika saudara merindukan lawatan Allah dalam hidup saudara, pulihkan dulu hatimu. Kalau saudara merindukan lawatan Allah dalam pernikahanmu, bersihkan hatimu. Kalau saudara rindukan mujizat Tuhan berlipat kali ganda dalam hidupmu, pulihkan dulu hatimu. Biarlah hati kita melimpah dengan rasa syukur.
Dan saya tutup firman Tuhan pagi ini dengan satu petikan dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, Bapa yang penuh kasih, penuh belas kasihan buat setiap kami. Saat pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami belajar bersama, kami mohon penyertaan dari Tuhan. Kami mohon pekerjaan Tuhan terus memenuhi kehidupan kami. Pulihkan hati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau melawati setiap jemaat Tuhan, melawati setiap anak-anak Tuhan. Kami rindu agar hati kami dipulihkan. Kami rindu kehidupan kami dipulihkan. Kami rindu keluarga kami mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawati setiap jemaat-Mu. Baik jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Bahkan dimanapun mereka sedang mendapatkan rawatan, mari Tuhan Engkau melawati setiap mereka. Engkau memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka kekuatan. Jamahan Tuhan akan terus bekerja melalui kehidupan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelelahan, yang sedang mengalami kepahitan di dalam hatinya Tuhan. Mari Tuhan saat ini Engkau melawati setiap mereka. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa agar hidup kami melalui jamahan dari Tuhan sendiri. Engkau akan bekerja melalui kehidupan kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat kemanapun kami akan pergi. Kemanapun kaki kami melangkah ya Tuhan. Biar kehadiran kami akan disenangi oleh semua orang. Tuhan kami berdoa, Engkau akan memulihkan keadaan dunia ini. Pandemik ini akan segera berakhir ya Tuhan. Semuanya akan berjalan seperti sedia kala. Kehidupan kami akan kembali seperti sebelumnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kekurangan ya Tuhan. Bahkan yang hilang pekerjaan ya Tuhan. Saat ini Tuhan Engkau campur tangan. Engkau menyertai setiap mereka. Berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang ada pada mereka ya Tuhan. Lawati setiap jemaat Tuhan. Anak-anak muda-mudi kami ya Tuhan. Apapun perancangan mereka ke depan ini. Baik yang menyambung persekolahan ya Tuhan. Baik yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat mereka. Mari Tuhan sertai setiap langkah anak-anak muda kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Baik juga anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Meskipun sudah masuk tahun kedua, kami tidak dapat menjalankan ibadah sekolah minggu secara bersemuka. Dimanapun anak-anak sekolah minggu kami berada ya Tuhan, Engkau akan terus memberkati mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Meskipun dalam keadaan pandemik ini pelajaran sekolah minggu kami lakukan secara online ya Tuhan. Berkati setiap usaha guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan pulangnya kami dari tempat ini ya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami ya Tuhan. Hari-hari kami ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami. Biar kami menjadi saluran berkat Tuhan kemanapun kami akan pergi. Biar hidup kami menjadi berkat dan nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.